Salam, selamat pagi sahabat FIC dan juga teman-teman yang ada di room Zoom. Kita bertemu lagi dalam debat, ya ini debat dadakan ya teman-teman, karena tadi dari OS Telegram, kemudian ini ada teman kita Muslim yang ingin bertanya, jadi kita berkewajiban ya, saya pikir berkewajiban untuk menjawab kebingungannya Pak Kabarin ini tentang judulnya tadi adalah tauhid atau trinitas mana yang lebih masuk akal. Nah, ini ketika saya tanya akalnya siapa, nah sepertinya beliau ini kebingungan akalnya siapa, katanya semua orang akalnya sama. Tapi kalau kita bertanya tentang apakah menggauli anak usia 9 tahun masuk akal, nah ini jadi bingung juga kan. Nah, nanti tapi kita ya sudahlah, ini permintaan dari beliau, kebingungan dari beliau, ya semoga kiranya kita saling mendoakan beliau ini supaya Tuhan sendiri yang menjamah hatinya ya, hati dan pikirannya. Nah, oke, ini sudah ada di sini Pak Ade yang akan menjawab nanti kebingungannya Pak Kabarin ini, dan tentunya kita akan ada debat battle ya, nanti setelah ini ada opening statement dari Pak Ade 5 menit, kemudian dari Pak Kabarin juga 5 menit, setelah itu akan ada battle. Battle-nya kira-kira ini aja ya, battle pertama kita buat sesi aja supaya nggak sampai siang nanti ya, kita buat battle 30 menit gitu ya. Pertama yang nanti kalau misalkan kurang kita bisa tambah lagi dengan menit-menit yang selanjutnya. Oke, ini ada timer nggak? Karena saya kalau sudah pakai OBS begini timernya nggak bisa keluar nih. Aku ntar timer moderator Ya, sekalian. Pak Kaisar disiapkan timer 5 menit untuk Pak Ade opening statement ya, Pak Kaisar ya. Silahkan ya. Pak Ade. Untuk duluan ya? Setelah timer muncul nanti baru bisa opening. Silakan saya serahkan ke Pak Kaisar dan Pak Ade ya. Saya mau opening aja untuk teman-teman di YouTube. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Dokter atas pembukaannya. Ya, sekarang pertama siapa nih? Ade dulu ya, 5 menit ya nih. Sudah saya set waktunya. Dimulai Ade berbicara. Silakan. Oke, Iman. Ya, sebelumnya terima kasih atas. Suaranya kecil, Pak. Ya, maaf. Ini udah jelas ya? Halo? Coba lagi. Tes lagi. Halo, tes. Oke. Tes, jelas nggak? Keras nggak? Halo? Jelas. Oke, sekarang ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan nama moderator terhadap aku buat mempertanggungjawabkan iman aku terhadap Trinitas versus Tauhid ya, kebetulan tema pada hari ini adalah Tauhid versus Trinitas. Oke, iman kekristenan itu adalah keyakinan yang berlandaskan atas keesaan Allah. Kok kecil sih ya? Bisa sih. Halo. Gimana sekarang? Halo. Ya, jelas sekarang. Jelas. Aku harus deket sih. Cara aku gede dulu. Oke. Aku pause dulu ya, Pak. Iman kekristenan itu adalah keyakinan yang berlandaskan pada keyakinan atas keesaan Allah kan. Mengenai keyakinan atas keesaan Allah itu Alkitab dengan yakin dan pasti menyatakan bahwa Allah itu esa. Itu bisa dilihat dari pernyataan Yesus di Markus 12 ayat 29. Bahwa hukum yang pertama itu ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, kasihlah Tuhan dan sebagainya, itu bisa dibaca sendiri. Sebentar, kecil loh suaranya. Barnya OBS itu nggak sampai merah loh. Tes. Nah, itu bagus. Udah begitu aja. Begini ya, udah jelas ya. Nah, itu. Mantap. Dengarlah tadi di Markus 12 ayat 29. Juga baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, keesaan Allah itu selalu dinyatakan berulang kali di Yesaya 45 ayat 5 sampai 6, di Matius 4 ayat 10, di Yohanes 17 ayat 3, di Roma 3 ayat 10, 1 Korintus 8 ayat 4, 1 Korintus 8 ayat 6, Galatia 3 ayat 20, Efesus 4 ayat 6, 1 Timotius 2 ayat 5, Yakobus 2 ayat 9 dan sebagainya. Lalu apa itu Trinitas? Trinitas itu menjelaskan tentang kebagaimanaan Allah yang esa itu, di mana Allah, Firman dan Rohnya itu adalah satu. Dan itu bukan ajaran baru, itu bukan suatu ajaran yang baru diperkenalkan dari abad 1. Bahkan di kitab Tanakh pun, Torah, Nevi'im, Ketuvim, contohnya di kitab Torah itu di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit dijadikan. Mazmur itu tidak menyebutkan oleh Tuhan langit dijadikan, dia menyebutnya oleh firman Tuhan langit dijadikan. Kenapa disebut oleh firman Tuhan ya? Karena firman itu ya Allah itu sendiri. Di Ayub 33 ayat 4 dinyatakan bahwa roh Allah telah membuat aku. Di Ayub itu nggak menyebutkan Tuhan telah membuat aku. Karena kenapa? Karena roh Allah itulah yang memang telah memberikan kehidupan bagi manusia ini. Jadi hubungan antara Allah, firman-Nya dan rohnya itu tidak bisa dipisahkan. Firman itu bukan hanya sekedar perkataan verbal, seperti suara kita. Suara kita kan, ini terkait sama judulnya, mana yang masuk logika. Nih, saya masuk ke kata logikanya. Tadi tentang tauhid, tentang keesaan saya sudah bahas. Tentang Tritunggal saya sudah bahas. Nah, sekarang tentang kata logikanya. Logikanya tentu
antara Tuhan dengan manusia, antara yang kholik dan makhluk pasti berbeda. Logikanya kan begitu kan. Kesatuannya manusia dengan kesatuannya Tuhan sama nggak? Tentu berbeda. Kalau sama itu yang nggak logika. Justru karena kita ini satu seperti kayak bilangan, Tuhan itu nggak sama seperti makhluk. Kesatuannya Tuhan itu antara zatnya, atau jangan zatnya, nanti dibilang ini, antara Allah, perkataannya maupun rohnya itu satu, nggak bisa dipisahkan. Tentu berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu antara jiwanya, tubuhnya dan rohnya itu kalau dipisahkan ya mati. Ya kan? Nah, itu yang masuk logikanya. Tadi saya masuk ke logikanya. Tentu yang masuk logika, ya memang iman Tritunggal, bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup. 1 Yohanes 1 ayat 1, firman yang hidup, Allah yang hidup. Di mana Allah kami memiliki hidup dan hayatnya di dalam rohnya itu. Bukan seperti yang lain ya, kira-kira seperti itu mungkin ya. Aku karena nggak ada kurang persiapan, mungkin bisa dilanjut dari saudara siapa tadi? Saudara Alwan. Kabarin. Iya, Pak Masih Alwan. ada 50 detik. Pas 9 Nggak apa-apa. nggak dimanfaatin. Nggak apa-apa, Oke Pak. ya, gua riset ya. Ya. Oke, silakan. Sekarang saudara Kabarin bisa mic-nya dibuka. Opening statement. Pak, aku boleh mic-nya dimatiin ya? Selama Ya, ini ngomong. Ya, Kabarin, mic-nya buka. Halo. Halo. Ya, Kabarin. Silakan. 5 menit waktu berbicara. Mulai dari Anda bicara nih 5 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Kabarin. Kali ini saya mewakili di posisi Tauhid. Judulnya dengan Trinitas versus Tauhid, yang mana yang lebih masuk ke logika. Oke, pertama, saya pengen menjelaskan. Sebelum kita berbicara tentang Tuhan, apa sih Tuhan itu? Ya, itu pertanyaan yang simpel, yang mesti kita jawab. Apa Tuhan itu? Tuhan itu adalah sesuatu atau entitas atau sebuah esensi atau sebuah bentuk zat atau apapun itu yang menciptakan segalanya, yang menciptakan bumi, yang menciptakan manusia. Oke, sesuatu itu tidak mungkin dia bisa menciptakan segalanya kalau dia punya ibaratnya kalau dia tidak abadi atau dia punya awal atau tidak punya awal dan tidak punya akhir. Sesuatu itu mestinya harus powerful. Sesuatu itu mestinya harus benar-benar maha atas segala pun. Dia di atas segalanya. Oleh karena itu, saya ingin mengomentari bahwasanya apakah mungkin sesuatu itu yang maha atas segalanya itu, yang mengatur dunia, yang mengatur segalanya, yang mengatur alam semesta ini, kalau sesuatu itu hanya satu atau tiga? Bisakah ada satu orang yang powerful atau tiga powerful? Yang mana yang lebih masuk akal? Sekarang gini, di Islam itu jelas tauhid, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu adalah esa. Allah itu satu, udah jelas satu. Allah yang mengatur segala, Allah yang menciptakan kita, selesai. Tapi di Trinitas kita mengalami problematika di mana kita harus mengerti, memahami tentang adanya tiga pribadi dalam satu gitu. Kita harus memahami, kita dipaksakan untuk mempunyai keyakinan, untuk percaya terhadap itu. Ditambah lagi, sumber-sumber atas keyakinan Trinitas itu sendiri, itu berdasarkan dari Alkitab. Pertanyaannya adalah, apakah Alkitab itu adalah sesuatu sumber di mana kita bisa 100% percaya kepadanya? Sekarang kita tanya, apakah Alkitab itu benar-benar dari perkataan Tuhan? Kapankah kitab itu ditulis? Siapakah penulisnya? Apakah penulisnya pernah bertemu Yesus? Apakah Yesus pernah bilang kalau dia itu adalah satu, adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah Roh Kudus yang bersamaan? Apakah ada dia berkata seperti itu? Kalau tidak ada, siapa kita untuk memberikan asumsi itu, memberikan pernyataan kalau misalnya Tuhan itu ada tiga tapi satu gitu. Sekarang begini, gimana jadinya dunia ketika kita punya ada tiga orang yang berkuasa, sedangkan presiden aja itu cuma satu orang yang menguasai. Dimanakah ada di negara di dunia ini yang punya presiden dua? Nggak ada. Ada yang tiga, malah tiga itu nggak mungkin banget, karena nggak mungkin ada orang tiga yang powerful yang bisa mengatur segalanya. Pasti ketiganya akan menghancurkan satu sama lain. Dan kemudian apakah sekarang gini, apakah Yesus itu adalah sesuatu Yesus atau Tuhan turun ke bumi, apakah sesuatu yang keharusan? Yang harus. Apakah bisa manusia dikatakan 100% manusia, 100% Tuhan? Apakah bisa? Kapan manusia Yesus itu tuh Yesus itu tuh
berlaku atau berkegiatan sebagai manusia, kapan dia menjadi Tuhan. Kapan itu terjadi dan di mana perbedaannya. Kapan dia bisa menjadi yang maha tahu segalanya, maha besar, maha kuat, kapan dia hanya menjadi manusia biasa. Itu harus dijelaskan. Apakah di Alkitab bisa menjelaskan itu? Kapan Yesus menjadi manusia, kapan Yesus menjadi Tuhan. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, dari Alkitab ini di mana Trinitas diajarkan atau disebutkan Trinitas itu adalah kepercayaan yang benar? Mungkin itu saja karena waktu saya sudah sedikit. Terima kasih. Oke, terima kasih kabarin. Oh, nggak bunyi ya suaranya. Oke, jadi langsung kita sisi battle. Jadi aturannya Pak Ade dan Pak Kabarin itu, Ada baiknya kita tanggapin dulu, abis itu langsung battle. oh berarti 5 menit respon opening ya? Respon opening ya? Iya, abis itu battle langsung. Oke, respon opening 5 menit mulai dari Ade berbicara, silakan. Bentar, aku mau share screen. Mau Nggak share screen. usah. Tadi aku Kecil lagi suaramu. Oke. Ntar, jangan di waktu dulu. Aku mau deketin mic dulu. Oh, bingung. Oke, nih. Minimal ada 8 poin yang tadi gue catat. Dari pernyataan dari Mas itu, apa sih Tuhan itu? Tuhan itu adalah entitas atau esensi yang menciptakan segalanya. Itu dari pernyataannya Mas tadi ya. Sesuatu itu tidak mungkin tidak punya awal dan akhir. Sesuatu itu mesti maha. Nah, sebenarnya dari kata Tuhan ini, definisi Tuhan yang dicoba dipaparkan oleh Mas itu pun juga salah. Tuhan itu adalah gelar, bukan entitas, bukan esensi. Dia gelar. Itu bisa kita lihat, Bapak mesti ngecek lagi kembali etimologi dari kata Tuhan itu justru berasal dari kata Tuhan, dan itu adalah istilah yang diperkenalkan oleh gereja, Pak. Di Melayu, dan itu diserap di bahasa Indonesia. Di Indonesia itu bermasalah. Tuhan itu ya Allah, Allah itu Tuhan. Itu permasalahannya. Tapi aslinya, asalnya atau apa namanya? Iya, asalnya dari kata Tuhan itu dari kata Tuhan, yang memperkenalkan itu adalah gereja itu sendiri. Nanti saya bisa menunjukkan datanya. Oke, nomor 2. Apakah mungkin Allah itu 1 atau 3? Siapa yang sebut Tuhan itu 3? Saya tadi sudah menjelaskan banyak dalil, Pak. Di dalam Alkitab baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, tidak satu ayat pun yang menyatakan bahwa Elohim itu ada 3. Tidak ada satu pun. Bahkan termasuk Paulus sekalipun. Itu Paulus itu ada di kitab Roma 3 ayat 10, 1 Korintus 8 ayat 4, 1 Korintus 8 ayat 6, Galatia 3 ayat 20, Efesus 4 ayat 6, 1 Timotius 2 ayat 5, Yakub dan setelahnya. Itu semua membicarakan tentang menekankan tentang keesaan Allah. Seperti yang tadi saya bilang, Trinitas itu bukan berbicara tentang berapa Allah yang disembah, tapi bagaimana Allah yang esa itu. Karena kekristenan itu bukan berasal dari orang-orang penyembah berhala seperti di zamannya Baginda Muhammad yang berhadapan sama orang musyrikin. Yang audiensnya itu adalah suku Quraisy. Ya memang itu penyembah berhala semua, yang di Ka'bah itu kan penyembah berhala semua. Itulah makanya perlunya penekanan tauhid. Terus yang terakhir nih, Trinitas itu apakah ada di Alkitab? Tauhid tidak ada istilah di Alkitab. Tauhid pun konsepnya memang kalau dalam Islam, maksudku gitu loh, kata tauhid itu pun tidak ada, Pak. Qul huwallahu ahad. Dari mana kata tauhid? Istilah tauhid itu tidak ada, itu kan konsep. Sama pun Trinitas itu juga seperti itu, tidak ada istilah Trinitas. Tapi konsep itu ada di kitab kami. Baptislah mereka dalam 28 ayat 20, 19 20, 1 Yohanes 5 ayat 7 dan sebagainya. Jadi 1 ayat 1, Mazmur 33 ayat 6, ayat 33 ayat 4. Itu semua berbicara Trinitas. Memang enggak ada istilah Trinitas itu, Pak. Tapi kan kita pakai akal, otak. Apakah semua itu harus tercantum letter apa yang kita mau harus ada di kitab itu ditulis? Enggak. Makanya harus ada namanya ada dalil nakli dan ada dalil akli. Gunakan akalmu. Nah, Allah itu satu, udah jelas satu. Nah, yang aku coba dulu, Trinitas ada permasalahan karena ada 3 entitas. Nah, ini permasalahannya. Kalau bahwa tahu Tuhan kami itu di dalamnya terdapat firman dan rohnya, Pak. Firman itu bagi kami adalah Allah itu juga. Itu jelas di Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bukan ciptaan seperti kamu. Kamu menyebutkan kalau firman itu ciptaan. Zat itu mungkin ciptaan karena yang namanya satu itu yang bukan ciptaan itu hanya Allah, Pak. Berarti firman dan zatnya seperti apa? Apakah itu Allah juga? Kamu harus bisa jelasin itu. Makanya bagi kami Allah firmannya dan rohnya itu satu. Bagaimana dengan kamu? Allah firmannya dengan zatnya. Apakah itu 3 atau 1? Itu nanti kamu harus jelaskan di sesi battle. Terus apakah Yesus itu turun ke bumi? Apakah bisa manusia 100% manusia 100% Tuhan? Ya nggak bisa. Yang bisa itu firman itu menjadi manusia. Karena apa? Tuhan kami maha bisa, maha segala, maha berkuasa. Justru lucu kalau ada yang maha berkuasa tapi tidak bisa menjadi manusia. Itu justru udah menyalahi sifat Tuhan itu sendiri yang katanya maha bisa, maha segalanya, maha kuasa. Kok lucu? Jadi manusia kaget. Itu lucu loh menurut gue. Itu menurut gue nggak logika.
Kapan Yesus menjadi manusia? Setelah abad pertama, tanggalnya saya nggak tahu. Memang nggak ditulis diari aku telah turun dari, nggak ada kayak gitu juga. Memang di abad 1 itu Yesus firman itu telah menjadi manusia. Dalilnya ada di Yohanes 1:14. Kapan menjadi Tuhan? Yesus itu, Pak, saya terangkan sama kamu. Yesus itu adalah Tuhan karena dia posisinya justru karena dia manusia. Yohanes apa? Kisah para Rasul 2 ayat 36. Padaku telah diberikan segala kuasa baik di bumi maupun di surga. Itulah namanya kuasa. Oke, Nah, waktu kira-kira gitu. sudah habis. Ada 8 pertanyaan yang saya jawab ya. Saya berharap kamu Ya. jawab juga ke situ. Oke. Pak, kabarin 5 menit waktunya, mulai dari kabarin berbicara. Oke. Jadi pertanyaan saya masih menggantung, belum dijawab sama Mas Ade. Pertanyaan yang tadi adalah tentang keaslian dari kitab itu sendiri. Sekarang Trinitas itu berasal dari Alkitab. Pertanyaan saya masih menggantung dan belum dijawab sama Mas Ade. Kapankah pertama kali Alkitab itu ditulis? Siapa penulisnya? Dan apakah penulisnya pernah bertemu dengan Yesus langsung? Itu yang pertama. Karena percuma aja Anda berbicara persoalan Trinitas dari Alkitab, kalau misalnya Alkitab itu tidak reliable atau tidak bisa dipercaya karena udah korupsi, ada ditambahin, ada yang dikurangin, tidak sesuai dengan manuskrip yang asli, tidak sesuai dengan, sudah berpindah-pindah tangan, sudah diubah-ubah oleh banyak orang, penulisnya tidak diketahui siapa, percuma saja. Kemudian tadi menjawab pertanyaan dari Mas Ade sendiri, persoalan dari 3 Tuhan itu Esa, kemudian tapi ada 3, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, sama Roh Kudus, ya kan? Sekarang pertanyaan saya adalah, Yesus apakah dibaptis? Dibaptisnya dengan 3 nama itu atau tidak? Coba dijawab, tolong dijawab. Kemudian lanjut lagi, apakah masuk logika ketika Tuhan menjadi manusia? Enggak, Bro. Tuhan itu independen. Tuhan itu nggak butuh adanya makanan. Tuhan tuh nggak butuh adanya buang air. Tuhan itu tuh maha besar, maha tinggi, maha segalanya. Dia yang menciptakan segala sesuatu, bukan dia yang membutuhkan segala sesuatu. Dia tidak butuh apapun. Dia nggak butuh anak, dia nggak butuh bapak. Dia itu independen. Pertanyaannya, ketika Tuhan itu menjadi Yesus atau menjadi manusia, apakah dia masih independen? Tidak. Dia sudah tidak independen lagi, dia sudah bergantung terhadap makanan. Kalau tidak makan, dia bisa kelaparan. Kalau kelaparan, dia bisa mati. Dia tergantung, dia bisa mengeluarkan darah. Kalau terluka, dia bisa mengeluarkan darah. Emang sebegitu kecilnya Tuhan yang menciptakan alam semesta yang besar dan luar biasa ini? Tidak masuk akal. Justru, apakah ketika Yesus itu disalib, ketika meninggal, apakah Tuhan ikut mati juga? Apakah Tuhan ikut meninggal juga? Itu kan logika gitu. Ketika Tuhan menjadi manusia, sekarang siapa yang menjaga alam semesta tetap seimbang? Siapa yang menjaga pelutaran bumi ini? Siapa yang menjaga segalanya? Siapa yang menjadi maha besar yang kita bergantung kepadanya? Nggak ada yang bisa menjawab itu ketika Tuhan menjadi manusia. Dan kemudian melanjutkan lagi, kalau di Islam itu udah jelas, satu, Allah itu Esa, Allah tidak punya anak dan diperanakan. Nggak ada, udah nggak ada lagi, itu udah clear, itu udah clear, udah jelas. Kalau Allah itu satu, udah jelas Allah nggak bakal bisa turun ke bumi dan menjadi manusia, itu nggak mungkin banget, karena itu tuh udah melewati nature-nya Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Oke, kemudian penjelasan lagi kenapa tauhid itu lebih make sense, karena emang di tauhid itu sendiri, di tauhid kenapa kita make sense Allah itu satu, ya tadi yang saya sebutkan tadi di saat opening pertama. Nggak mungkin Tuhan, sesuatu yang kita sembah, sesuatu yang menciptakan segala itu ada 2. Karena apa? Karena ketika ada 2 sesuatu atau entitas yang superpower, itu nggak mungkin mereka bisa, itu kontradiksi, nggak masuk premisnya. A itu kuat, maha kuat, dan maha kuat, siapa yang lebih maha di antara mereka berdua? Itu pertanyaannya, dan itu nggak masuk logika. Hanya ada 1, dan yang mendesain semua ini hanya ada 1, nggak mungkin 2, karena itu bakal chaos kalau misalnya ada 2 entitas yang maha segalanya, menciptakan segalanya, punya 2 desain yang berbeda, ya susah gitu, nggak bisa, nggak masuk logika gitu. Dan kemudian apalagi pertanyaan tadi kayaknya udah semuanya. Saya rasa itu saja dulu untuk yang kedua ini, monggo dilanjutkan. Oke, terima kasih kabarin. Kita langsung masuk ke sesi battle ya. Jadi saya akan sesi battle saya lepas 30 menit. Jadi biar nggak bertumpuk pembicaraan antara Ade dan kabarin, ada kuncinya berpindah lawan bicara dengan kata silakan ya. Jadi kalau sudah selesai berbicara silakan. Begitu ya caranya ya, rule-nya ya. Berapa? Oke, mulai. Enggak, saya lepas 30 menit, lepas battle. Berarti orang bisa sampai 20 menit berbicaranya. Pokoknya dilepas lah pokoknya. Tapi saya harap
ada kode setelah misalnya kabarin selesai, silakan gitu. Jadi ada yang Satu aja, sekarang Pak. Satu aja, Pak. satu Sistemnya satu aja. 15. Iya, nanti kalau nggak gitu nanti ini bisa digabung satu orang nih. Iya, 1 15. Itu nggak battle. Battle dong. Ya, betul. 15 menit. Oke, 15 menit dia nanya, gue menjawab ketok itu. Habis itu gue nanya, dia jawab dengan cara ketok ya gitu ya. Boleh. Itu Sistem catur. iya, tapi 15 menit dari dia, dari gue hanya gue yang menjawab. Begitu juga sebaliknya, nanti 15 menit gue yang bertanya, dia kemudian menjawab gitu toh. Ini gimana? Bebas aja, udah. Iya, oh, gimana? Sarannya sih tadi. Catur itu loh. Kayak Catur. ngomong jalan, kalau berhenti pindah ke sebelah kita aja. Kayak catur. Siapa dulu nih yang mau ngomong? Gua sebelumnya tuh mau jawab ini keaslian kitab, kapan Alkitab ditulis, siapa yang tulis, apakah penulisnya bertemu, ini tidak berhubungan dengan apa yang kita bahas pada pagi ini. Kedua, Yesus apakah dibaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus pun tidak berhubungan dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Yang ketiga, Tuhan itu menjadi Yesus. Apa Tuhan itu menjadi Yesus? Ini juga statement yang salah loh. Jadi sebut firman itu menjadi manusia, manusia itu disebut. Jadi premis ini tidak ada dalam iman. Tuhan menjadi Yesus, tidak seperti itu. Di Yohanes 1 ayat 14 jelas disebut firman itu menjadi manusia, yang manusia itu namanya Yesus. Ini berbeda, Pak. Jadi kalau saya menjawab ini tidak menjawab tentang apa yang kami iman, yang saya iman. Independen kan dia? Tidak, kata Bapak kan gitu. Karena Tuhan tidak bergantung dan lain-lain. Begini, Yesus itu menjadi manusia itu berhubungan dengan kaparot, penebusan. Itu juga pemahaman itu saya harus menjelaskan dalam satu tema tertentu. Itu berhubungan dengan penebusan yang memang secara tradisi Nabi melakukan itu. Nah, setelah Yesus bangkit, sekarang orang Yahudi tidak pernah melakukan sama sekali nol. Kenapa? Sudah digenapi oleh diri Yesus. Nah, ini seru untuk dibahas di satu tema tertentu. Kita kembali ke tema lagi. Terus Yesus disalib, apakah Bapak mati? Tidak. Tidak seperti itu. Ibrani 2 boleh dibantu ini ya Pak, boleh dibantu. Saya Pak. Filipi 2 ayat 5. 6. Boleh bantah? Belum. Saya jawab dulu. Belum. Karena waktunya masih jalan kan ada. Iya, gua aja. Kan kamu ada waktunya. Ibrani 2, Filipi 2 ayat 6. Gua pause dulu ya. Mau dalil ya, pause dulu. Habis ini boleh, Pak. Habis ini boleh Bapak bantah, terserah. Habis ini penting soal ini. Dibacakan aja deh, biar waktunya biar kelihatan dari bacakan aja. Gue pause dulu ya, kabarin karena dia mau dalil. Ngomong loh, tapi kecil. Iya, yang perlu diusak bentar. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jelas, yang mati itu kemanusiaan. Ini jelas. Jadi Bapak ini jangan maksa kami mengimani seperti apa yang Bapak pikirin. Yang mati itu adalah kemanusiaan. Tuhan itu tidak bisa mati, justru Yesus itu menjadi manusia. Agar apa? Supaya bisa mati. Ibrani 2 ayat 14. Kala itu roh, Bapak ini kok tahu enggak ada hormatnya? Nggak, jangan terjadi tahu dong, Pak. Ini kan ke sini. Kamu belum jawab pertanyaan saya loh. Ada menuduh dong. Jangan dipotong, Pak. Ini kan waktunya ada. Oke, silakan. Kabari silakan. Jadi gini ya. Mohon maaf ya. Ini tolong diklarifikasi. Saya tadi tidak ketawa ya. Coba cari siapa yang ambil. Tolong. Karena saya juga menghormati apa yang disampaikan Mas Ade. Saya nggak ketawa sama sekali. Oke, balik lagi menjawab tadi. Tadi Mas Ade bilang kalau misalnya nggak ada hubungannya sama kapan Alkitab ditulis, siapa penulisnya, dan apakah penulisnya pernah bertemu dengan Yesus. Itu justru adalah kunci utama Anda sebelum ngomong tentang ayat-ayat tadi. Anda harus pastikan dulu, ini Alkitab benar apa enggak, apakah ayat yang Anda baca itu sesuai atau benar adanya yang diucapkan sama Yesus, apakah itu hanya tulisan orang belaka yang tidak kenal sama sekali, yang tidak bertemu, tapi dia hanya mengada-ngada. Apakah itu 100% benar tulisan itu? Itu yang harus kita pikirin sama-sama begitu. Mungkin bisa nanti next time atau teman-teman semua boleh cek gimana keaslian dari Alkitab, gimana keaslian dari Al-Quran. Tolong satu bahas, tolong jangan dipotong dong. Ini harus dipastikan teman-teman, dipastikan gimana Alkitab itu tuh selama perjalanannya bagaimana, apakah pernah ditambahin, apakah pernah dikurangi. Kalau itu sudah terjadi berarti teman-teman harus bisa pikir, bisa secara logika berarti ada sesuatu di sana yang orang tutupin, yang orang pengen
tidak terbuka, tidak jujur gitu dengan adanya firman Tuhan tadi. Oke, lanjut lagi soal ketika si adik memberikan penjelasan tentang Yesus menjadi manusia, Tuhan, dia udah 100% manusia, berarti udah nggak 100% Tuhan lagi. Sekarang gini, saya mau bertanya, ini simpel banget. Yesus itu yang di bumi itu, apakah dia orang yang sama dengan Allah, ataukah dia sama orang yang sama dengan Roh Kudus? Apakah dia satu kesatuan yang, maksudnya gimana ya, apakah dia Tuhan Bapa ataukah dia Roh Kudus? Itu yang pertama. Kemudian ketika dia meninggal, Yesusnya kemana? Apakah Yesus yang manusia itu tuh dia menyatu dengan badannya atau rohnya bisa pergi kemana? Terus itu kan pertanyaan yang simple dan yang harus kita pahami gitu, yang kita pengen tahu gitu. Sekarang itu ketika Yesus berjalan di bumi, apakah dia berjalan dengan Allah juga di sana, ataukah itu dia berjalan sama Roh Kudus juga? Kan kita harus paham itu gitu. Mungkin Mas Adi bisa tolong bantu konsepnya. Ketika Allah itu memberikan firman-firman menjadi manusia, ya mungkin bisa dijelaskan nih, manusia ini apakah sama dengan Allah tadi, atau Allah itu ada di Jesus, atau Jesus itu tuh hanya ibaratnya ya cuman hanya perantara belaka, dan ya begitulah, mungkin bisa diminta tolong dijelaskan itu. Udah, Oke. ya, silakan Pak Ade. Apa nih terkait tentang nih, kalau Bapak tentang ngomongin tentang keaslian kitab, apakah kitab itu ditulis, siapa yang nulis, apakah penulis dan lain-lain. Orang kecil. Iya, dengar nggak? Dengar, Bang. Jelas nggak ya? Itu saya bukannya nggak bisa jawab, saya tidak mau menjawab karena itu kajiannya kajian khusus, Pak. Karena kan tadi kan kita sudah nentuin judul, ya kan? Kalau kamu belum bertanya tentang itu, saya mau menjawab itu sudah lari dari apa yang kita sepakati. Saya mau melatih kamu untuk bisa konsisten dengan judulnya gitu loh. Semua pertanyaan bisa saya jawab, cuma kan kita punya judul, ada rules kan kita. Nah ini saya harus melatih kamu. Kamu kawan nggak pernah diskusi toh? Itu satu. Kedua, apakah Yesus Tuhan Bapa? Apakah Yesus Roh Kudus? Gitu kan? Aku selalu menyatakan teman-teman, apakah Yesus Tuhan Bapa? Kan sudah dibilang di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah di dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya anak kan Bapak berbeda. Yesus itu disebut anak sebagai dia firman. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali anak tunggal Allah yang duduk di lapang pangkuan Bapa. Dialah menyatakan. Itu sangat jelas bahwa Bapa dan anak itu berbeda. Tapi keduanya itu tidak bisa dipisahkan karena itu satu hakikat, itu Allah yang esa itu. Seperti yang tadi saya bilang, Trinitas itu tidak berbicara tentang berapa banyak Tuhan, tapi bagaimana Allah yang esa, bahwa Allah di Bapa dan firman-Nya dan Roh-Nya itu satu. Bapa itu apa? 1 Korintus 8 ayat 6, sumber dari segala sesuatu yang ada. Di mana di dalamnya terdapat firman. Yohanes 8 ayat 42. Di mana firman itu keluar dan datang dari Bapa, dari Allah, dan Roh Kudus itu juga berada dari Allah. Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus itu keluar dari Allah. Nah, di dalam diri Bapa yang esa itu terdapat firman dan Roh. Itulah Trinitas. Itu jelas, makanya kita nggak berbicara berapa banyak. Tetap Allah itu satu. Makanya Paulus sudah menyatakan dengan tegas, bagi kami hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, satu. Nah, di dalam dirinya ada firman. Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 15 ayat 26. Jadi melihat Alkitab itu harus komprehensif. Kalau kamu lihat Alkitab satu secara pasti, ya, kamu akan ngerti Alkitab itu. Itu nomor berapa, lupa. Sekarang aku kembali bertanya ya, sekarang aku bukan kembali lagi. Aku bertanya sekarang balik ya. Bagaimana hubungan ketauhidan Allah kamu? Bagaimana hubungan satu? Saya ulang lagi, saya ulang. Bagaimana hubungan antara Allah dan firman? Firman itu Allah atau bukan? Ya, saya coba. Ya, Pak Kabarin. Dari Mas Ade. Sekarang gini. Dijawab aja Pak, dijawab aja, jangan ditanya lagi. Anda tadi bilang bahwa Bapa itu, Allah itu satu, Tuhan Bapa. Kemudian di dalam Bapa tadi itu ada firman, yaitu Yesus tadi. Ya. Kemudian Pak, waktu saya habis dong. Ini berapa menit lagi Pak? Coba stop dulu. Ya, 9 menit. Biarkan saya bertanya. Biarkan saya bertanya dong. Dengar dulu Pak. Jawab. Pak, saya ada 14 pertanyaan tadi saya jawab Pak. Saya satu pertanyaan dulu. Ini saya nyatat semua loh. Pertanyaan kamu saya catat dan semua saya jawab. Jawab. Iya, saya sudah jawab. Kamu puas atau enggak itu urusan kamu. Sekarang saya sudah bertanya, tapi saya tidak merasa ada jawaban yang itu kan pasangan kamu. Itu pasangan kamu. Gak apa-apa. Sekarang saya tanya. Saya satu pertanyaan. Bagaimana hubungan antara Allah dan firman? Oke, Bagaimana sekarang hubungan? Kamu jelaskan ketauhidan antara Allah dan firman-Nya. Allah berfirman dalam bentuk Al-Quran, udah, tapi Allah tidak sama dengan Al-Quran, tidak bisa disama. Al-Quran kan kitab. Ya. Kitab. Apakah kitab itu Allah? Al-Quran itu isi firman-firman Allah. Firman dan kitab Quran sama? Tanya lagi. Enggak, firman itu kitab bukan? Saya tanya dulu, firman itu kitab atau bukan? Kitab
Allah itu dalam Al-Quran itu kumpulan dari firman-firman Allah pada Oke. yang ditulis Nabi Muhammad SAW. Ul, Udah. sebentar, Sama Allah mereka satu kesatuan. Sebentar dulu, jangan kok mereka itu satu kesatuan, berarti mereka itu siapa yang satu kesatuan? Nah, sekarang kita saya sendiri Mereka itu satu kesatuan itu, siapa aja mereka? enggak ada, saya menyebut tidak ada, kita menganggap Bukan, tadi kamu tadi bilang mereka itu satu kesatuan, mereka itu siapa? siapa mereka? Ya tadi kamu bilang itu persis, mereka itu satu kesatuan. Firman yang Anda katakan tadi, kita tidak menyebut itu satu kesatuan. Yang kamu bilang, bukan kita, kamu yang ngomong. Kamu tadi bilang mereka itu satu kesatuan. Persis saya dengar itu. Kamu bilang balikan perkataan saya sekarang ini. Lagi tadi berkata itu enggak? Kamu tadi berkata itu enggak? Saya jelaskan lagi. Allah adalah Tuhan, adalah yang Maha Kuasa, yang Maha menciptakan segalanya, yang patut disembah, yang patut dipuji dan Oke, tahu, udah jangan terlalu banyak. Gini. Waktu saya habis, saya bertanya sekarang. Firman itu Allah bukan? tidak. Oke, sekarang firman itu berada dalam diri Allah bukan? Tidak, firman ketika dia sudah dikeluarkan. Bukan ketika sudah. Gini, stop. Sebelum dunia ini ada, apapun itu ciptaan itu termasuk malaikat. Allah itu kan satu kan, benar nggak? Benar satu. Aha. Firman itu udah ada belum? Firman itu sudah ada belum? Allah bisa menciptakan firman itu, Allah bisa mengucapkan firman itu, bisa kan mengucap sebelum dia berfirman. Firman itu sudah ada belum? Belum. Berarti firman itu ciptaan kan? Ya, benar. Di mana dalilnya kalau firman itu ciptaan? Saya nggak bisa menyebutkan itu. Dalilnya saya nggak sebutin, mungkin Anda bisa nyari sendiri. Loh, kok Bapak nyuruh saya nyari diri sendiri? Yang ngomong Bapak saya nyari. Ya, yang menyebutkan firman itu tidak ciptaan Allah, di mana dalilnya? Bukan, enggak, jangan dibalik. Kamu bilang firman itu. Saya sudah bilang kalau kita bahas Al-Quran sama Alkitab, saya nggak bisa bawa dalil. Saya nggak ngomong Alkitab, saya nanya kamu. Saya nanya kamu, firman itu ciptaan atau bukan? Firman itu tuh ciptaan. Kalau di mana dalilnya? Benar. Ya, silakan. Dalil ya. Firman itu dalil gue pause semua ya. Nah. Dalil kita tunggu ya. Enggak perlu ada kata firman itu ciptaan, enggak perlu. Indikasi. Enggak, indikasi aja. Saya minta indikasinya kalau firman itu ciptaan. Enggak apa-apa. Saya enggak menuntut perkataan ini mesti firman ada ciptaan enggak. Ayo. Simple banget, ini simple banget. Tuhan itu memberikan dalil. Ini enggak adil. Moderator ini enggak adil. Dalil Pak. Dalil. Dari tadi saya ngomong pakai dalil loh. Enggak adil. Ngasih selesai. Putus kabarin. Suaramu sinyalnya kurang bagus. Lu nya aja yang nggak dengar. Gue udah bilang, gue nggak bisa ngasih dalilnya, tapi gue bisa ngasih penjelasan secara logika. Nggak boleh. Logika lu sudah ngomong, logika lu sudah berjalan. Sekarang logika lu didukung sama kitab lu nggak? Sekarang gue jawab. Iya, dalil. Gue biarkan lu menjawab pertanyaan gue semau lu, tapi gue menjawab pertanyaan lu semau gue. Gue nggak semau gue lu. Jawabnya gue nggak pernah semau gue. Gue dari jawab pakai dalil. Ini pertanyaan gue belum ada dijawab sama sekali nih. Itu menurut kamu. Oh, atau Allah Tuhan. Pak, ini kita live ya. Iya, gue tahu. Iya. Ini saya nyat. Stop dulu. Waktu. Stop waktu. Sekarang gue belum ada. Stop semua ini. Belum ada yang jalan. Ntar gue mau share screen. Gue mau ngasih bukti di bawah. Coba gue mau share screen. Please. Tuh tuh. Lihat Pak ya. Kecil, suara kecil. Lihat gak? Saya itu menjawab semua ini. Saya tulis pertanyaan kamu. Kamu bilang saya satu pun gak menjawab. Ini bukti. Iya tulis, emang buktinya apa enggak? Enggak ada menjawab sama sekali. Ya, nggak apa-apa biarin orang yang lihat. Tapi minimal kamu bisa lihat di sini. Ini saya menjawab semua. Belum dijawab ini. Ya, tadi nggak masalah. Tuhan itu satu, Tuhan Allah itu satu. Kamu jawab dulu. Kamu tunjukin dalilnya. Kamu terlalu banyak 9 menit. Waktu saya cuma punya. Firman itu ciptaan di mana ayatnya? Tunjukin. Waktu saya cuma 9 menit, Pak. Kamu udah definisi Anda apa? Seperti apa firman itu? Silakan. Enggak usah kamu. Definisi gua, firman itu tuh adalah ucapan yang diucap Allah. Saya nggak nanyain firman itu. Firman iya, itu. Sekarang kita isi firman yang dimaksudkan, yang dibicarakan ini seperti apa? Firman seperti itu. Saya nanya. Untuk moderator. Pak Ade kan menanyakan ke Kabarin kan, firman itu bagi Ade kan, bagi Kabarin kan katakan ciptaan. Si Ade minta dalil, bisa nggak? Kalau nggak bisa sekarang bilang aja nggak bisa, biar lanjut gitu loh. Biar kita nggak berbelut di sini aja terus gitu loh. Ada gak dalilmu? Kabarin. Dengar gak suaraku? Dia minta dalil kan, pertanyaannya kan gini. Si Ari mengatakan kan, benar bertanya, di ajaranmu kan firman itu adalah perkataan atau ciptaan. Dan Kabarin kan bilang iya ciptaan. Terus si Ade kan minta dalilnya. Kamu bisa gak Kabarin? Saya udah bilang, saya nggak bisa ngasih dalilnya. Ini kan saya bilang dari awal nggak bisa ngasih dalilnya. Ya udah,
Selesai, Jadi tapi saya secara logika gitu. dasarmu ngomong apa? Oke. Nggak ada kaitannya sama tauhid sama trinitas tadi. Tauhid itu Loh, kan percaya bukan gini loh Pak, stop dulu, gini loh. Gini itu loh. tahu nggak perlu gitu. Begini loh Pak, firman itu berasal dari Allah bukan? Coba saya mau tahu dulu. Firman itu datangnya dari Allah bukan? Benar, datang dari Allah. Berarti berada di dalam zat Allah itu sendiri atau bukan? Apa di luar zat Allah? Tapi kita tidak menyembah firman. Enggak. Bukan. Saya nggak nanya menyembahnya, tenang aja. Tapi firman itu berada di dalam zat Allah atau bukan? Saya nggak bisa jawab itu. Nggak jawab Pak. Firman itu berada di dalam zat Allah atau di luar zat Allah? Karena itu pertanyaan yang Yang mudah. maksudnya gitu nggak ada relasinya, korelasinya nggak ada. Nggak apa. Ini. Ada. Bentar. Firman itu berada di dalam zat Allah atau di luar zat Allah? Nggak, jawab dulu Pak, jawab. Ini penting. Udah daftar, ini udah bisa. Saya udah bilang saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Kok Karena Bapak saya dua kali nggak bisa jawab loh? trinitas. Saya pengen Pak, Bapak udah 2 kali nggak bisa jawab saya. iya, saya bilang kalau misalnya saya udah jawab sesuai dengan yang saya pikirkan, Anda minta saya menjawab sesuai yang Anda mau. Saya sudah menjawab semua dengan dalil. Dari ayat yang pernah kamu ngomong apa? Surah apa yang tadi ngomong? Satu aja. Kamu nggak bikin surah, ngomong aja nggak surah. Tadi saya dari tadi nggak dengar kata surah loh dari kamu. Tas versus tauhid yang mana lebih masuk akal, udah masuk akal. Kita nggak ada bahas Al-Quran sama betul Pak. Gini loh. Kan tadi saya sudah menekankan kalau kamu menggunakan akal, pastikan kamu sejalan dengan kitabmu. Dipercayakan sumbernya, bisa dipercayakan, ya silakan bawa kitab. Tapi Anda nggak menjawab pertanyaan yang pertama saya sebutkan tadi, yang saya tanyakan. Dan yang kedua saya tanyakan, persoalan ketiga tadi itu Roh Kudus, ada Yesus, ada Tuhan Allah. Siapa yang lebih kuat antara ketiganya? Nggak ada. Bukan gitu. Gini, oke saya jawab ya. Saya jawab. Kamu jawab pertanyaan saya ya. Waktu jalan ya. Oke, waktu jalan gue jawab. Nih, ini ketiga kali saya jawab tentang penulis dan itu yang catatan gue mana? Tentang penulis, siapa yang nulis? Tunggu lagi nyari catatan. Tunggu ya, kabarin ya. Udah belum? Oke, tentang keaslian kitab. Kapan Alkitab ditulis? Siapa yang tulis? Apakah penulis bertemu dengan Yesus? Itu tidak berhubungan dengan judul kita, Pak. Bukannya saya nggak mau jawab. Tadi kan saya udah bilang itu berhubungan dengan Alkitab yang Anda jadikan sumber dari semua dalil. Nah, itu bukan itu, Pak. Itu tidak berhubungan dengan apa yang kita bahas hari ini. I'm so sorry. Anda tadi kan ketika Anda membawa Trinitas. Terserah kamu anggap saya nggak bisa jawab, terserah. Tapi saya tidak akan mau jawab di luar apa yang kita tentuin. Itu satu. Ya. Ini udah 3 kali. Saya jawab. Membawa surat-surat itu, saya pengen tahu ini surat-suratnya berdasarkan Alkitab, Alkitabnya ditulis sama siapa? Siapa yang nulis? Itu kita harus bahas itu di keautentikan kitab. Dia bertemu. Nggak bisa itu, nggak bisa dibahas. Jawab, dia bilang jawab. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, siapakah antara 3 Tuhan ini? Ada yang Jesus, ada Allah, ada Roh Kudus. Anda bilang kalau mereka ini terpisah, tidak bisa disamakan. Misalnya Jesus, saya bilang tadi saya tanya, apakah saya nggak Yesus bilang terpisah loh. Anda pisahnya yang di manusia? Saya nggak bilang terpisah loh. Anggap 3 ini beda tapi dia tetap satu. Tadi saya bilang gini loh. Di dalam iman kami tidak pernah menyebut bahwa Tuhan kami 3. Saya nggak bilang itu. Kamu sudah menanya dengan premis yang tidak saya sebut. Ini bermasalah loh. Sekarang ada tiga ibarat terms yang kita gunakan buat menjelaskan Allah ini dari Trinitas. Ada Jesus, ada Roh Kudus, benar nggak? Atau itu ada hanya Allah? Gini loh, bahwa Allah, firman-Nya dan Roh-Nya itu ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu. Betul, 1 Yohanes 5 ayat 7, Matius 8 ayat 19 dan 20. Itu ketiganya ada satu. Itulah yang disebut Tritunggal. Bahwa Allah, firman dan Roh-Nya itu nggak bisa dibedakan. Dibedakan tuh bisa, tapi nggak bisa dipisahkan. Tapi tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Oke, pertanyaan yang lanjutannya tadi, ketika Yesus di bumi, di manakah Allah, di manakah Roh Kudus? Siapa yang, karena kan kita tahu kalau misalnya yang tadi itu independen. Tadi saya bicara tentang Tuhan itu independen, dia tidak bergantung pada siapa-siapa. Ketika Yesus di bumi, itu kan dia kan dependen. Dia kan butuh makan, dia butuh buang air, dia butuh minum. Itu kan udah tidak bisa dikategorikan. Ini kan saya sudah jawab, Pak. Ya, tadi kan saya bahkan sudah menampilkan ayatnya. Filipi 2 ayat 5, 6, 7. Dia mengosongkan diri. Oh, berarti udah tidak sebagai Tuhan lagi. Bukan tidak sebagai Tuhan. Justru tadi saya juga jawab ini. Justru waktu Yesus menjadi manusia, itulah dia Tuhan. Tuhan itu bagi kami, bagi saya, ini kan sesuai dengan pernyataan kamu yang pertama. Apa sih Tuhan itu? Nah, pernyataan kata Tuhan kamu, definisi Tuhan kamu itu berbeda dengan kami. Bahkan kata Tuhan itu adalah, itu bukan saduran, itu serapan dari istilah yang diperkenalkan gereja loh. Itu merujuk pada gelar. Gelar, itu bukan entitas. Ini saya sudah jawab ini. Coba buka KBBI deh tentang Tuhan. Kamu
buka dong, kamu kerjanya apa? Kalau Tuhan itu berdasarkan KBBI Stop, tunjuk, stop waktunya, gue nunjuk. dipuja dan disembah oleh Maha Kuasa, oleh manusia sebagai Pak, saya tunjukkan etimologinya. Asal usul kata-kata itu, oke? Bentar. Ini bintang Yuda siapa ini? Tahu-tahu sini itu lu lah. Terus tadi lu tahu-tahu. Lu Mute semua aja, mute semua. Mute semua aja biar itu. Bintang Yuda kan si bintang yang di Telegram itu kan. Dia jangan ketawa-ketawa dong Pak, ini kabarin sama adik aja Pak. Ya, mana adik? Ketawain nabinya ya. Si pilih sama dia. Iya, perhatiin Pak, kata Tuhan dalam bahasa Melayu berasal dari kata Tuhan. Buku pertama yang memberikan keterangan tentang hubungan antara kata Tuhan dan Tuhan adalah Pak, Ensiklopedia Gereja dari Adolf Hitler tahun 1976. Nah, kata inilah yang diperkenalkan gereja ini, populer buku gereja dari Adolf Hitler, inilah yang diserap sama bahasa Indonesia. Nah, asli bahasa kata Tuhan itu ya kata Tuhan ini. Nah, ini lihat. Ini ada, ini referensinya ada, Pak. Nah, sekarang kalau misalnya di KBBI, semua nama serapan itu ya jadi berubah. Contoh misalnya budak. Budak itu kan kalau di bahasa Melayu itu kan bukan orang yang dipekerjakan, anak kecil. Padahal kita satu rumpun tuh, tapi diserap di Indonesia. Apakah sama anak kecil? Bukan. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Nah, ini saya ngasih referensi. Kata Tuhan itu justru itu miliknya kami, orang Kristen. Ini sesuai etimologinya, Pak. Tentu memang di dalam KBBI memang berubah, saya akui. Tapi kan kita mesti lihat asal usul kata itu dari mana. Justru itu dari kami, dari gereja, Pak. Itu merujuk kepada apa? Kepada gelar. Gelar, itu gelar. Kalau Allah itu kan bukan gelar, kan? Allah itu gelar, kan? Bukan, Pak. Nah, Tuhan itu gelar. Itu permasalahannya. Oke, udah. Lanjut. Gimana? Dan ini juga tentang kata tauhid. Itu juga bukan asli bahasa Arab loh. Kamu tahu nggak itu? Halo, kabarin. Kamu tahu nggak? Asli kata tauhid itu juga bukan berasal dari kata Arab loh, bahasa Arab. Itu justru orang-orang Kristen di mana di Ethiopia itu yang menggunakan pertama. Menyebutkan kesatuan Tuhan itu tauhid nih. Kamu share screen lagi. Lagi. Dimatiin dulu sih, Pak. Waktu dari tadi mati udah. Bentar ya. Itu dari bahasa Amharic. Ada Amharic. Nah, gimana, Dek? Dulu. time-nya gimana, Bang? Time. Apa namanya? Dari I1. Tauhid itu dari situ, tawahedo loh. Itu yang memperkenalkan itu justru dari gereja ortodoks, tawahedo. Dari ortodoks di mana? Di Ethiopia. Ini bisa, ini gue nggak ada datanya nih. Ada lagi data dari temenku. Saya pernah lihat di Bible Al-Quran Studies. Ini saya tahu itu dari Quran Studies, sebenarnya bukan dari Wikipedia nih. Tapi di Quran Studies itu disebutkan tauhid itu berasal dari kata tawahedo dan itu justru pertama kali diperkenalkan oleh gereja ortodoks, Pak. Dari abad keempat sudah ada ortodoks ini. Jadi itu bukan milik kamu. Memang semua itu bukan milik kamu. Masjid itu juga bukan dari kamu kok. Itu dari bahasa Ethiopia loh. Nih benar, nih. Saya nggak ada statement kalau tauhid itu milik saya. Ada statement kalau tauhid itu milik saya. Tauhid itu adalah sistem ibaratnya keyakinan kita bertuhan kepada Esa gitu. Masjid nih namanya nih. Masjid itu dari bahasa Amharic Ethiopia. Saya menggunakan Google Translate ya. Iya. Aduh. Ya saya juga bisa coba ubah ke bahasa yang Prancis, coba ubah. Bahasa Prancis. Bukan. Ini loh, Coba.
Ini loh, ini namanya fonetik korespondensi. Prancis itu kan nggak ada hubungan sama rukun semetik. Oh, nggak ada ya, tapi bisa Nah. ditelas. Enggak, sebentar. Ntar dulu. Bisa, kalau bisa. Terus juga bisa. ini, tenang. Kamu dari tadi nggak buktiin apa-apa soalnya, Pak. Kalau nggak buktiin apa-apa, jangan terlalu banyak ngomong. Masuk akal. Dibandingkan Akal dulu ada. yang gak jelas gitu. Masih Pastiin dulu akalmu ada, baru bisa masuk. Kalau nggak ada akalmu, gimana mau masuk? ada jawaban yang fix itu. Gue bilang tadi pertanyaan gue masih belum dijawab, masih belum lo. menjawab. Kayak gitu. Ini masih Jawab. jalan waktu loh. Belum, Bos. Firmanmu itu tadi gimana hubungannya? Lu belum jawab. Lu cuma ngomong, saya nggak tahu. Masa kayak gitu jawab? Gue bilang itu tuh nggak ada kaitannya dengan kepercayaan kita gitu. Maksudnya kepercayaan gue nggak bisa mewakili semua umat Muslim. Gue bicara tentang gue sendiri. Kalau misalnya Terus modal kamu apa? Terus kamu kesini tuh modalnya apa? Gue Modal apa? keyakinan gue, bukan pengetahuan lo. pengetahuan gue juga. Bagaimana? Tunjukin. Ya kalau misalnya dari Islam itu kan udah jelas, di Al-Ikhlas itu udah jelas, segalanya udah jelas. Enggak, saya nggak nanya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu sendiri itu hubungannya sama orang musyrikin loh. Allah, udah coba buka Al-Ikhlas. Saya tahu Pak. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Pokoknya mah kuwahad kan gitu kan? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang keempat saya lupa. Itu merujuk kepada orang musyrikin. Allah itu cuma satu, udah jelas. Gak ada lagi. Anda berbicara, jangan jangan samakan modal keyakinan Anda ke kita gitu. Maksud tauhid itu gini. Kan dia kan satu. Tauhid itu satu kan jelas, benar nggak? Benar nggak satu itu tauhid satu, benar nggak? Halo. Benar. Hidung kamu berapa? Ada berapa jumlah hidungmu? Cuma satu hidung saya. Nah, berarti tauhid juga. Pakai logika, jangan usah pakai ayat. Berarti tauhid juga nggak hidung lu? Apa korelasinya tauhid sama? Makanya satunya elu tentu dengan Tuhan berbeda toh? Satunya gua dengan Tuhan. Beda nggak? Kenapa? Beda atau nggak? Satunya lu sama satunya Tuhan beda atau nggak? Satunya hidung sama satunya. Oke. Mulut juga. Ya makanya kabarin itu satunya kabarin dengan satunya Tuhan sama nggak? Satu gua nih sama dengan satunya Tuhan tuh sama. Berarti Tuhanmu ada bandingnya, ada yang setara rupanya. Tuhanmu setara dengan kamu. Itu kan tadi perbandingannya bukan soal rupanya, perbandingan angkanya. Tadi saya bilang ya betul, tauhid itu ada rupanya, ada angkanya tauhid, angkanya Tuhan sama angkanya kamu sama. Satunya kamu dengan satu Tuhan sama. Berarti ada bandingan. Ya sama-sama satu. Itu kan masuk. Berarti tos-tosan lah. Tos cium. Kalau kami nggak ada. Kalau Tuhan saya dengan saya berbeda. Satunya saya dengan Tuhan saya berbeda. Oh berbeda. Gimana cara membedakannya? Bahwa firman perkataan saya tidak hidup. Perkataan saya hanya keluar berupa suara, frekuensi yang bisa didengar kuping kamu. Tapi firman itu bukan hanya perkataan yang tidak bisa menghidupkan orang. Dia bisa menciptakan dunia ini. Itu perkataan dia. Perkataan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bedanya. Rohnya dia bisa memberi hidup. Roma 8 ayat 2. Ya, ayat 33 ayat 4. Dia bisa memberi hidup. Nah, roh saya tidak bisa memberi hidup. Nah, itu bedanya. Itu bedanya. Apakah Roh Kudus ada peran di penciptaan dunia? Jelas ada. Ayat 33 ayat 4 makanya. Apa peran? Merehepet alpanik. Roh Allah bergerak. Itu Allah apa? Roh Allah. Roh Allah berarti beda sama Allah. Loh, roh Allah itu ya roh Allah. Roh Allah itu hidupnya Allah, hayatnya Allah. Kalau Roh Kudus apa? Ya Roh Kudus ya roh Allah. Roh Kudus roh Allah. Kalau Allah? Allah itu ya Allah. Berarti kan gue udah bilang Pak, jangan diputar-putar. Kan Allah di dalam diri Allah itu terhadap firman dan rohnya. Roh Kudus sama ya? Coba 1 Korintus 2 ayat 11 Pak. 1 Korintus 2 ayat 11 tolong. Berarti cuman ada dua dong berarti. Ada roh Allah, yaitu Roh Kudus juga. Ada Jesus sebagai firman Allah tadi. Berarti ada dua dong, bukan tiga. Kan tiga kan begini loh Pak. Bapak kan dengar dulu. Tunggal dong. Kok diam? Itu kan menurut hitung matematika kamu yang nggak kurang seberapa bagus. Ini loh, di dalam diri Bapak kan hanya ada satu Allah yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Yang terdapat di dalam dirinya terdapat firman dan rohnya. Itu dalam Bapa, firman dan roh. Berarti dua itu sama dengan satu. Kok dua itu sama dengan satu sih Pak? Allah tadi apa bedanya sama roh tadi? Allah itu apa bedanya sama firman tadi? Berarti kan cuma ada dua. Kenapa ada Roh Kudus lagi? Roh Allah itu hayatnya Allah, hidupnya Allah. Dari roh Allah itulah kita bisa hidup. Dari roh Allah itulah yang menghidupkan kita. Makanya buka di ayat 33 ayat 4. Dibuka gitu loh. Enggak buka-buka, lo share screen aja lah. Ini. Share screen. Ini pertanyaannya berarti Roh Kudus sama Allah itu sama? Di post dua-duanya ya. Kapan kita bilang Roh Kudus? Kapan kita bilang? Tunggu. Mau di share screen. Gue mencoba memahami karena itu nggak make sense gitu Mas. Karena kamu
menjawab pertanyaanku aja nggak pernah gitu loh. Otakmu nggak ada. Lu juga nggak menjawab sama sekali pertanyaan gua. Ini dari tadi gua menjawab. Gua berusaha untuk memahami gitu, Susah ya karena memang kamu aktivitas karena itu gitu. kemampuan kamu kurang, makanya kamu berusaha. Kalau saya nggak ada usaha, mulai kamu. Kamu juga masih ada. Lihat, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roma 8 ayat 2. Roh Allah telah membuat bukan Roh Kudus berarti. Ruah L dengan ruah HaKodes itu sama, Pak. Sama berarti. Sama, Pak. Telah membuat aku yang maha kuasa. Berarti Jesus ini, firman ini buatan dari apa? Dibuat itu tulisannya. Roh Allah telah membuat aku, berarti ciptaan dong. Membuat emang membuat Yesus disebutnya. di situ apa? Ya, aku. Emang di sini buat Yesus. Emang di sini buat ini disebutnya membuat Roh Allah telah membuat Yesus. Ada nggak disebut itu? Akunya siapa? Lu akunya manusia. Akunya manusia, bukan Yesus. Di situ manusia. Yesus kan bukan berasal dari dunia ini, Pak. Roh Allah, coba ayat sebelumnya. Coba masuk Ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya, Bos. Bos besar. Mau lihat ayat sebelumnya? Sebentar ya, Bos. Sebentar, Bos. Terus, Bos. Hapus. Saya agak kelamaan, Bos. Hapus. Asal gajinya besok di... Ini ayatnya semua nih. Silakan, Bos. Doain, Bos. Berapa lama lagi waktunya? Di pause ini, karena kan dalil. Suaranya kecil-kecil nggak dengar. Ini kali ya? Dengar nggak suara gua? Halo? Halo? Dengar. Dengar nggak? Halo? Dengar, lebih jelas. Halo? Dengar. Jangan ubah speakernya, ubah itu mikrofonnya, yang atas mikrofon itu, yang kamu ubah itu speaker. Mikrofon, oh iya nih. Halo? Ya, jelas. Jelas nggak? Halo? Ya, gimana kalau kabarin? Lo yang sebelumnya yang mana kabarin? Lo share nih waktu. Pak, udahlah. Cuma, tadi saya nggak dijawab. Udahlah, 5 menit ditanya. Gimana kabarin? Halo, kabarin. Halo? Masih ada? Mana suratnya tadi? Jadi dilihatin. Apa tuh? Yang mana? Ayat tadi. Nggak dilanjutin itu tadi sama si Ade. Kamu mau minta ayat sebelumnya yang saya tunjukin kan? Di mana? Tadi emang nggak katanya? Lihat, dan tadi kamu ngeliat apa? Ini timer doang. Sini. Tadi gue udah tunjukin loh. Ini pada ngeliat gak sih? Pak dokter ngeliat gak, Pak? Halo? Ngeliat tadi. Suruh dia buka sendiri aja. Udah buka dia nggak. Capek ini. Begini nih. Ini pemula ini. Gimana, Andre? Pemula biar punya kitab. Biar dia baca. Jadi gini loh, yang gue mau kritisin. Ketauhidan itu, dia tidak bisa menjelaskan tauhid itu hubungannya seperti apa antara Allah dan firman-Nya dan zatnya. Itu dia harus bisa menjelaskan itu. Karena kalau memang firman itu berada di dalam diri Allah dan firman itu adalah ciptaan, berarti dia musyrik. Kenapa? Allah itu di dalam dirinya terdapat ciptaan. Karena firman itu ciptaan, firman itu kan berada di dalam diri Allah. Melekat di dalam diri Allah toh. Ya kan? Nah, berarti yang menserikatkan Allah dengan yang bukan Allah siapa? Itu apa? Coba jelaskan pada saya definisi firman itu apa? I don't care. Saya nggak peduli tentang definisi itu, tapi firman itu kan kamu bilang ciptaan, betul toh? Ya kan? Ucapan atau misalnya kayak ini ya, kita berbicara itu tuh menyatu dengan Allah. Tapi kalau firman yang udah turun di Al-Quran tadi itu udah ciptaan Allah. Pak, saya kan tadi kan nggak bilang tentang masalah sudah berfirman atau enggak. Ya, sebelum berfirman, firman itu sudah ada atau belum? Dijelaskan dulu. Karena Bentar. perbedaan dari definisi firman Anda bisa berbeda dengan definisi firman saya. Gini. Kita fokus dulu sama kamu. Sebelum Allah mau berfirman, firman itu sudah ada atau belum?
Sebelum Allah berfirman, firman itu sudah ada atau belum? Tapi firman ini adalah ucapan ya. Firman itu apa? Saya nggak peduli tentang definisi itu. Kamu terserah kamu. Kamu jawab. Sebelum Allah itu berfirman, firman itu sudah ada atau belum? Firman adalah Bukan saya nggak nanya itu, Pak. Sebelum Iya, Allah itu berfirman, artinya apa? sebelum Allah mau berfirman. Perkataan. Ini perkataan. Ya dah, sebelum Allah lu berkata-kata, firman itu sudah ada atau belum? Belum, sebelum itu. Belum ada. Oke. Sekarang kita pakai logika ya, saya nggak pakai ayat. Sebelum lu bersepeda, sepedanya sudah ada atau belum? Belum. Kalau belum, bagaimana lu bisa bersepeda? Kan orang tuh mau bersepeda harus ada sepeda dulu loh, baru bisa bersepeda, betul nggak? Ini pakai logika kan? Sebelum orang itu bersepeda, sepedanya sudah ada atau belum? Syarat orang bersepeda itu sepedanya harus ada atau belum? Kan memberikan analogi yang sama, saya bisa kalau memberikan analogi yang Ya, makanya kan mau pakai analogi, mau pakai logika sama saya. ya. So, kalau Anda menyamakan bersepeda dengan hakikat dari Tuhan itu satu. Beda. Bersepeda itu apa? Itu kayak kata kerja kita saya sepeda. Karena begini Pak, saya melihat di Islam itu antara definisi firman dan berfirman sama aja, sama-sama kata kerja. Firman itu yang berkata, berfirman itu yang berkata-kata. Kan begitu doang. Ya kalau misalnya Allah berfirman, berarti firmannya udah ada, berarti udah diucapkan sama Allah, udah selesai. Terus apa? Firman itu bentuk kata benda atau kata kerja? Firman itu bentuk kata benda atau kata kerja. Firman, kata kerja berarti. Berfirman. Kata kerja. Yakin loh? Yakin nggak? Ini apa nih? Enggak, firman itu. Kan? Kalau kata-kata kalam itu kata benda atau kata kerja? Kalam kata kerja. Oh, kata kerja sih. Ada. Sorry. Nah, ini sulit. Nah, kan makanya kan gue bingung. Islam itu begini. Enggak, bukan Islam, sorry. Muslim pada umumnya, polemikus Muslim ini, mereka nggak bisa bedain antara firman dan berfirman loh. Guys. Serius. Jadi gini, itu sebenarnya ya, karena kita nggak ada memperkaitkan firman dengan ke Allah itu nggak ada kita memperkaitkan. Kalau dari gue sendiri itu tidak perlu lagi tambahan itu, karena kita tidak mempersulit. Emang sulit? Iya, fungsi firman itu. Enggak, pertanyaan saya tadi sulit memang ya. Sehingga merasa dipersulit gitu. Pertanyaannya, tujuan Allah berfirman itu apa? Allah berfirman, Tuhan itu berfirman, tujuannya apa? Saya minta maaf kalau memang saya mempersulit kamu. Tapi kamu merasa dipersulit tadi. Tidak, itu pertanyaannya. Jawab. Ya kalau nggak disulit jawab dong. Firman itu kata benda atau kata kerja? Tuh. Tidak ada kaitannya. Iya. Itu satu. Firman itu kata benda atau kata kerja? Tidak berana dan tidak diperanakan. Udah selesai. Enggak. Firman itu kata benda atau kata kerja? Firman itu. Sekarang Anda menjawab apa? Kata kerja apa? Saya kan nguji. Saya jawab. Kalau saya nguji ketahuan dong jawabannya. Firman itu apa? Kata kerja. Bentuknya, jenis kata itu, jenis kata benda atau kata kerja? Kalau menurut Anda apa? Anda yang jawab, Anda yang bertanya. Pasti saya tahu, teman saya nggak mau ngasih tahu. Kamu tahu nggak? Kamu bilang apa? Kamu enggak. Aku nanya deh, aku nggak usah kamu jawab. Saya nanya, kamu tahu atau enggak? Saya tahu atau enggak? Jujur, tahu atau enggak? Kalau saya tahu, kamu tahu? Kamu tahu beneran? Tahu. Saya tahu, saya juga tahu. Oke, berarti sekarang sama-sama tahu. Menurut pengetahuan kamu, firman itu kata benda atau kata kerja? Kata kerja. Oke, berfirman itu kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Oke. Apa fungsi ber di situ? Kalau berarti imbuhan ber itu di situ apa dong berarti? Membentuk kata apa? Ya berfirman. Iya. Berarti sama aja berfirman antara berfirman dan firman. Berbeda. Kalau berbeda kenapa sama? Sama-sama kata kerja. Nah, ini kan kamu logika bahasa aja nggak bisa. Bagaimana kamu mengerti teologinya? Terus pemahamannya, bahasanya kamu nggak ngerti. Ini bahaya. Berarti firman berbeda. Baik, saya jawab sekarang. Firman itu kata benda. Berfirman itu kata kerja. Fungsi imbuhan ber ya itu membentuk suatu kata benda. Menjadi bentuk kata kerja. Contoh, makanya kenapa gue kasih analogi sepeda dan bersepeda. Sepeda itu kata benda, bersepeda itu jadi kata kerja. Jadi nggak mungkin suatu kata kerja itu dikerjakan tanpa ada kata bendanya. Itu logika bahasa. Mau bahasa manapun itu Pak. Mau bahasa Afrika, mau bahasa Ethiopia, kayak begitu semua. Nah, itu terus lanjutannya gimana? Kalau misalnya lanjutannya kita beda. Bapak nggak tahu, saya tahu. Itu lanjutannya. Enggak, maksudnya apa gitu? Apa maksudnya dari firman itu? Ya oke, bersepeda. Lanjutannya gini. Sebelum Allah berfirman, firman itu sudah ada atau belum? Itu tuh gak. Tunggu, gue cari.
Ini dulu ya. Udah 2 menit, Pak, baru pagi nih. Timer di pos timer, dia lagi cari sesuatu timer. Itu tapi pertanyaannya tadi diulang coba deh. Sebelum Firman itu, Allah berfirman, sebelum segala sesuatu itu ada, sebelum berfirman, firman itu sudah ada atau belum? Ini pertanyaan gampang buat orang pada umumnya, tapi sulit untuk Islam. Sulit untuk polemikus muslim, sorry, karena ada juga orang yang tahu. Mudah-mudahan. ya kabarin gimana? Kabarin. Yang udah di post nih. Waktu kabarin 1 menit 58 detik. Waktu Ade 2 menit 12 detik. Kabarin. Dia ubuk-ubuk dulu buku-bukunya, kertas-kertasnya. Biar dia pintar. Siang kita sama dia. Nanya Ustadz kali kabarinnya. Telepon friend. Pak Hin, Apaan? kok gue sekarang kayak gini, harus kayak gini, Pak? Maksudnya? Mic-nya dulu liatin di screen gue. Kenapa? Enggak, ini kalau kayak gini kalau bisa nih. Halo. Ya, lu setting di voice-nya apa? Output dan inputnya. Kan gue udah bilang, lu mesti setting voice-nya, output dan input. Itu di mana, Pak? Nah, itu lu cuma pakai suara dari headset yang Ini kan nggak ada mic. nggak kedengaran, Mas. Nggak ada mic ini. Nah, itu mic lu kedengaran. Ya, kalau gue deketin, kalau kayak gini, saat kemarin gue tidur ngebelakangin mic juga kan kedengeran. Kenceng. Iya. Sekarang gue kayak gini. Lo kotak-katik lagi sih. Lu kata-katik sih Tahu. Tahu. banyak mau pakai sound effect sih. Ya kabarin gimana kabarin nih? Tanya si dokter lah yang lebih ngerti. Gue sih kurang ngerti lah. Gimana nih? Kabarin. Dia lagi nyari itu. Wah, Sesuatu atau phone friend kali. mata gue udah. Oh. Dia gimana? Dia gimana? Pertanyaannya udah jelas. Apa mau diulang lagi? Ya, Dek, pertanyaan coba. Oke, Jadi deketin mic-nya. Iya, gini Pak. Sebelum Allah itu berfirman, sebelum segalanya ada ya, kita beranggapan segala ciptaan itu belum ada. Segala ciptaan itu belum ada ya. Apapun itu belum ada. Nah, sebelum Allah mau berfirman, firman-Nya sudah ada atau belum? Firman itu berarti kalau misalnya dibawa ke narasi ini, firman itu sudah ada pada Allahnya, berarti sudah ada potensial kalau firman itu bisa diciptakan atau bisa dibuat gitu. Udah ada. Mu'tazilah ya? Oh, udah. Kamu Mu'tazilah ya? Kenapa? Kamu Mu'tazilah ya? Dari Mu'tazilah ya? Kenapa? Kamu dari golongan Mu'tazilah? Saya Muslim mayoritas Sunni. Ahlus Sunnah wal Jamaah toh? Yes, benar. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak seperti itu. Justru Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dulu Mu'tazilah itu membunuh setiap orang-orang Sunni yang mengatakan bahwa firman itu bukan ciptaan. Mereka itu menganggap bahwa firman itu ciptaan, Mu'tazilah itu. Selama 200 tahun mereka itu dibahas. Ini live loh Pak, saya ngomong nggak sembarangan. Ini live, mereka itu selama 200 tahun. Bahaya loh ini, kalau kayak gini nih. Mau dilanjutin nggak live-nya? Iya nih, 200 tahun loh mereka itu Pak, gue ada ininya, ada buktinya. Apa hubungannya? Pertanyaan saya tadi balik lagi. Ini mengapa saya agak sulit ya? Karena nggak ada hubungannya sama kayak Sanal tadi. Apa hubungannya firman tadi itu sama Allah tadi? Gini. Hubungannya ini Pak. Kan kamu bilang Allah itu satu, esa, ya kan? Nah sekarang saya mau tahu kalau memang Allah itu esa, bagaimana hubungan Allah 300. Allah dengan firman gitu?
Bagaimana hubungan antara Allah dengan firman-Nya gitu. Itu pertanyaan, kalau itu tauhid, kamu kan bisa menjelaskan antara tauhid itu, hubungan antara Allah dan firman dan tauhid itu bagaimana? Kalau misalnya di dalam Islam itu sendiri, firman itu ya berarti ucapan kata-kata Allah, udah sampai di sana. Kita tidak, dia tidak dalam bentuk fisik, tidak, dia tidak dalam bentuk, ya udah itu Allah gitu, itu dengan hakikat Allah udah selesai. Tentu bukan fisik, gini loh Pak, gini ya. Ini pertanyaannya saya ubah, saya modifikasi. Allah, firman-Nya dan zatnya itu 3 atau 1? Satu. 1. Nah, itulah Trinitas. Kenapa Kita bukan tidak 3? Kenapa bukan 3? Enggak, kenapa bukan 3? Karena firman dan zatnya itu Allah juga toh? firman tidak menjadi manusia. Bukan jadi manusia dulu, nanti dulu itu. Kita buang dulu tentang jadi manusia. Tapi tentang kita kan lagi bahas tentang tauhid dan Trinitas toh. Ya kan? Nah, sekarang antara Allah, firman-Nya dan zatnya itu ada berapa? Ada berapa Allah? Nggak ada, itu satu. Satu kan? Kenapa bukan 3? Tadi kan saya nyebut Allah, firman Allah dan zat Allah. Oh, zat dan firman itu sudah hakikat Allah, tidak ada perbedaan di sana. Itu tetap Allah di sana. Kita tidak pernah seperti misalnya saya apa namanya, kita berdoa kepada firman, zat dan Allah. Tentang berdoanya dulu, kita bahas tentang hakikat Allahmu. Tentang hakikat Allah kamu itu, kan antara Allah, firman-Nya dan rohnya itu ada berapa Allah? Enggak, saya nggak mengatakan kalau itu kan Anda ya tadi ya menggiring opini bahwa Allah itu ada zat, ada firman, ada kemudian ada 3 tadi itu dalam satu. Enggak, saya nggak mengatakan seperti itu. Tapi kata kamu 1 tadi barusan. Allah, firman dan zat 1 Allah. Allah itu 1 udah, nggak ada lagi itu tuh mungkin hakikat. Oke, waktu kabarin habis 24 detik. Silakan Ade untuk berbicara. Iya. Habiskan waktu. Kalau kelihatan Mas Kabar ini kesulitan, dan sebenarnya siapapun itu pasti akan kesulitan menjelaskan hubungan antara Allah, firman-Nya dan zatnya. Karena bagi mereka itu ya Allah ya 1 aja. Firman-Nya apa? Firman itu Allah bukan, tapi bukan ciptaan atau bukan. Berarti antara dia khalik atau makhluk, mereka nggak akan tahu itu. Habis waktu, ya closing statement nih. Dari mulai ada kabarin dulu lah closing statement. Silakan kabarin closing statement. Oke, sejauh ini ketika bukan berdebat ya, karena saya pertanyaan awal tadi, persoalan Trinitas ini apakah bisa masuk logika itu belum ada yang terjawab, malah itu membenarkan kalau itu tuh nggak masuk logika. Kenapa? Yang pertama ya, menjelaskan Trinitas itu berdasarkan dari Alkitab yang saya tadi pertanyakan keasliannya, apakah reliable, apakah bisa mempercayai Alkitab itu berasal dari Tuhan itu sendiri, itu nggak bisa dijawab. Kemudian ada statement-statement saya tentang independen, itu tentang Jesus yang tidak independen juga tidak bisa, berarti dia tidak Tuhan dong. Itu udah clear banget, berarti Yesus itu hanyalah manusia biasa yang diutus oleh Allah atau Tuhan, dia tugasnya memberikan pesan kepada manusia ciptaannya Tuhan. Udah jelas, itu udah clear. Kita tim butuh guidance untuk hidup di dunia ini, dan salah satu memberikan guidance-nya, bimbingannya, cara hidup di dunia yang benar, mana yang salah, yang mana benar, itu ya dari messenger tadi, yaitu nabi-nabi Allah, yaitu Muhammad SAW, ada Isa alaihissalam, dan nabi-nabi sebelumnya. Itu tugasnya sama, yaitu apa? Menyembah satu Allah, hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Udah selesai di situ. Kemudian kenapa itu masuk akal hanya 1 ya? Kayaknya yang saya sebutkan tadi di awal, dan itu belum dibantah sama sekali. Bagaimana bisa di dunia ini yang penuh kompleks, dari tubuh kita ya kompleks, dari alam semesta aja kompleks, bisa didesain atau diciptakan oleh tiga apa ya sebutannya tadi ya? 3 Tuhan tadi yang dikatakan 3 itu tuh sama ya, 1, tapi mereka ada 3 berbeda gitu. Bagaimana bisa diciptakan gitu? Siapa yang lebih powerful? Siapa yang lebih maha di antara maha ketiga itu gitu? Karena kan Yesus sendiri kan turun ke bumi dalam bentuk manusia kan. Itu juga kapan dia apakah dia fully 100% manusia? Apakah dia udah tidak menjadi Tuhan lagi? Apakah dia hanyalah manusia? Itu juga masih belum menjadi tanda tanya gitu. Kita nggak bisa paham, masa bisa manusia Tuhan bisa ke bumi, kan itu pertanyaan. Apakah dia beol juga, apakah dia makannya sama? Oh, ternyata sama, dia juga dilahirkan dari rahim seorang wanita gitu kan. Kan itu kan doesn't make sense gitu. Ketika ditanya apakah ketika Yesus di bumi itu adalah Allah, tidak, berbeda. Berarti ada bukan 1 dong Tuhannya, berarti ada 3 Tuhannya. Ada 2 mungkin, ada 3, ada 4, ada 5. Kan kita jadi bingung.
Jadi siapa yang di bumi ini? Yesus itu, ataukah itu Allah, ataukah itu Roh Kudus? Nggak tahu kita, tapi dia dalam tubuh Yesus. Ketika dia meninggal, orang disangkal itu yang meninggal itu Tuhannya, tapi bukan Yesusnya yang meninggal, tapi rohnya Yesus enggak, gitu kan? Berarti kalau misalnya Tuhan Yesusnya meninggal, artinya ya tinggal dua dong, berarti Tuhannya ada Roh Kudus sama Allah, tapi mereka tetap satu gitu kan? Nggak berfungsi dong salvation yang ada yang dipercayai oleh umat Kristen yang penebusan dosa tadi, karena dia nggak jadi meninggal gitu kan, bangkit lagi gitu, bangun masih hidup, nggak meninggal dia, no point gitu. Dan itu nggak masuk logika gitu. Ketika dibahas makin ke dalam makin nggak masuk akal lagi, karena nggak mungkin ketika dunia ini diciptakan, ketika ada nggak mungkin, nggak masuk logikanya ketika ada satu kreator atau satu pencipta maha kuasa. Kalau bukan hanya satu, itu nggak bakal chaos dunia ini kalau misalnya ada 2 atau 3 yang maha kuasa gitu. Jadi mungkin itu saja, dan terima kasih atas waktunya buat teman-teman FIC. Saya sangat mengapresiasi, mungkin ke depan kita bisa dapat yang lebih baik lagi. Dan mungkin saya mau maaf pada umat muslim, kalau misalnya saya di sini bukan memprestasikan muslim ya, maksudnya mayoritas mewakili, tidak. Ini saya pribadi sebagai kabarin, karena saya tahu saya nggak bisa mewakili dari semua umat muslim yang ada di Indonesia atau di dunia. Oke. Oke, makasih kabarin. Waktu sudah habis. Giliran Ade Rian closing statement, silakan. Baik, terima kasih buat dokter dan juga buat saudara kabarin. Aku sangat apresiasi terhadap closing statement Anda. Closing statement dari saya yang mewakili orang Kristen. Kekristenan itu diharuskan, harus mampu memberi pertanggungjawaban imannya. Jadi kalaupun saya ini semaksimal mungkin harus bisa mempresentasikan iman saya untuk mewakili kekristenan. Jadi memang kekristenan itu diharuskan untuk bisa bertanggung jawab atas imannya, dan kebetulan saya orang Kristen dan saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya iman. Terkait dengan Tritunggal pun saya bisa menjawab dengan dalil maupun logika. Bahwa menurut logika, kesatuannya manusia, makhluknya dengan satunya Tuhan pasti berbeda. Karena kalau sama, udah berarti Tuhan itu sudah sama dengan manusia. Sang Halik itu sudah sama dengan makhluk. Itu bentuk pendekatan logika. Kalau sama, ya berarti bukan Tuhan, nama manusia. Nah, hubungannya antara Allah dan firman-Nya dan rohnya itu, ya ketiganya itu adalah Esa. Itulah keesaan Allah. Keesaan Allah itu yang Tritunggal itu. Bahwa Allah, firman-Nya dan rohnya itu tidak bisa dipisahkan. Ketiganya adalah satu. Nah, terkait sama pernyataan jawabannya dari saudara kabarin ini, terlihat saudara kabarin tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya. Dia tidak bisa mempresentasikan bahwa hubungan antara firman dan Allah seperti apa, Pak. Hubungan antara firman dengan Allah dengan zatnya seperti apa, Pak. Tadi sempat disebut firman itu adalah ciptaan. Bagaimana kalau ciptaan itu kok bisa berada dalam diri Allah itu sendiri? Berarti musyrik ya. Itu sudah menyatukan, mensyariatkan Allah dengan yang bukan Allah. Kalau kami sudah jelas firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Berarti tertutup kemungkinan bahwa kami disebut musyrikin. Nah, lalu siapa itu Yesus? Firman itu telah menjadi manusia. Nah, kemanusiaan inilah yang menjadi tebusan bagi seluruh umat manusia. Tebusannya itu dikenal di dalam setiap kehidupan para nabi, itu namanya kaparot. Dipergunakan untuk apa? Untuk mendekatkan diri antara manusia dengan Tuhan. Mereka itu melakukan kaparot. Itulah namanya kurban itu, Pak. Untuk kurban penebus kesalahan. Karena seharusnya tuh manusia itu mati karena dosanya, tapi karena Tuhan itu Maha Pengasih, Dia menyediakan binatang untuk dikurbankan. Saat itu di zaman para nabi-nabi itulah makna kurban. Nah, Yesus itu untuk menyatukan antara manusia dengan Allah itu, seluruh manusia ya, seluruh manusia itu dengan Tuhannya itu, dia datang sebagai pengantara, sebagai tebusan loh, kemanusiaan itu sebagai penebusan bagi manusia. Yesus itu kemanusiaan itu sebagai tebusan, dan dia itu adalah Tuhan, karena di dalam kemanusiaannya itulah telah diberi kuasa telah diberi kuasa baik di bumi maupun di surga, Matius 28 ayat 18. Lalu kenapa Yesus itu adalah Allah? Dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kepraeksistensinya Yesus sebelum jadi manusia, dia adalah sang firman itu sendiri, Pak. Makanya disebutnya hologos, sarx egeneto. Jadi iman Kristen itu tidak pernah menyatakan bahwa Tuhan itu ada tiga. Kalaupun ada disebut Yesus itu datang ke dunia ini menjadi manusia, itu sebagai kurban penebus salah. Kurbannya kita nih, manusia ini. Dia itulah pengantara kita. Makanya Yesus menyebutkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan itu bukan pengajaran. Jalan itu benar-benar I am the way, jalan. Bukan mengajar, bukan pengajaran yang disebut jalan. Jalannya itu adalah dia. Makanya di 1 Petrus
apa, aku lupa 2 Petrus 1 ayat 4 ya, yang kita akan mengambil bagian dari kodrat ilahi yang sudah hilang akibat dosa yang berada dalam diri manusia. Nah, ini menarik Pak, kalau Bapak lebih sering-sering datang ke sini, saya akan bisa menjelaskan itu secara terperinci Pak, semua itu. Iman kekristenan itu bukan iman yang asal ngomong. Bukan iman yang asal imani saja. Kalian sering menyebut, "Oh, kamu imani saja, kata pendeta." Tapi sekarang apa yang terjadi? Kamu 2 kali bilang nggak bisa jawab. Saya walaupun kamu menyebutkan saya nggak bisa jawab, minimal semua pertanyaanmu saya jawab. Itu minimal, belum maksimal. Kira-kira seperti itu closing statement dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Ade dan kabarin ya. Saya serahkan acara ini ke Pak Dokter untuk closing acara. Silakan Pak Dokter. Oke, terima kasih kedua narasumber juga Pak moderator. Kita sudah selesai sampai di penghujung acara. Ya, teman-teman sudah melihat sendiri ya bagaimana diskusi yang kita lihat barusan. Ya memang ya seperti itulah ya. Jadi memang kita melihat perbedaan ketika seperti kemarin kita berdebat dengan debater-debater senior itu memang berbeda ya dengan debater yang masih awal-awal, tapi ya nggak masalah juga ya teman-teman, kita memang itu memang berproses dan kita tetap mendoakan ini Pak Kabarin ini supaya Tuhan sendiri yang menjamah, dan kita perlu ingat bahwa peperangan kita adalah peperangan rohani, peperangan melawan kuasa-kuasa gelap, dari gua-gua gelap, dari pengajaran-pengajaran palsu, dari padang-padang gurun ya. Kita tidak membenci manusianya, tapi kita membenci iblis atau setan itu sendiri yang menipu banyak manusia, menipu, memelencengkan, menyesatkan, sehingga manusianya menjadi tidak bisa berpikir dengan jernih, yang akhirnya ya sudah, hanya begitu saja, misalnya begitu, ya sudah imani sajalah begitu, misalnya ya udah pokoknya begitulah gitu, terus itu masih mending. Tapi kalau nanti sudah ini terus main lapor misalnya, nah itu kan kita sudah sangat sering mengalami seperti itu, terus bisa bakar-bakaran, bisa ledak-ledakan, itu kita tidak mengharapkan seperti itu ya. Tapi kita mesti ingat bahwa kalau ada kesempatan ya teman-teman juga memberkati teman-teman kita yang bahkan di luar dari iman Kristen. Ya, bukan berarti kita membenci mereka, kita tetap mengasihi mereka, kita tetap mendoakan mereka. Sekian ya dari saya, kita bertemu lagi di acara-acara berikutnya. Sampai ketemu mungkin besok ya teman-teman, kalau memang jadi acara dengan teman-teman dari tenaga Islam. Oke, terima kasih teman-teman yang ada di live chat di YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Shalom.